Optimalkan masa tanam, Mentan berikan perpompaan untuk petani di Bojonegoro. Tradisi Ramadan, Masjid Mudor Tuban bagikan bubur gratis khas Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Insari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Senin pagi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Pertanian memberikan bantuan perpompaan dan benih padi bagi para petani guna optimalkan masa tanam padi dan mendukung peningkatan produksi padi nasional. Pompanya nggak beres, lihat harganya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman Senin pagi melakukan kunjungan kerjanya di Desa Tulung Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rafael Granada Baai, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda serta sejumlah pejabat lainnya. Dalam kunjungan kali ini, Menteri Pertanian bertemu secara langsung dengan para petani dan mendengarkan keluh kesah mereka selama ini. Tak hanya itu, di kesempatan kunjungannya di Kabupaten Bojonegoro, Menteri Pertanian meninjau pompanisasi dalam rangka mensosialisasikan percepatan tanam padi guna mendukung peningkatan produksi padi nasional serta memberikan benih padi dan jagung kepada petani. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan, jika saat ini masih memasuki cuaca El Nino dan akan menuju transisi kemarau yang akan berpengaruh pada masa tanam padi. Maka dari itu, solusi tepat untuk menangani kondisi pangan saat ini dengan pompanisasi pada sungai yang tidak kering. Seperti Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang kemudian bisa dipompa airnya untuk digunakan mengairi tanaman padi. Hal tersebut akan berdampak pada masa tanam padi yang semula tanam padi 1 kali ke depan bisa tanam hingga 3 kali. Selain itu, perlunya optimalisasi lahan persawahan. Menteri Pertanian menambahkan, jika Jawa Timur mempunyai luas lahan pertanian sawah 400.000 hektar yang dapat dialiri air dengan Sungai Bengawan Solo. Tentunya ini sangat membantu dan menyelesaikan masalah dalam waktu cepat pada sektor pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan memberikan pompa air untuk 400.000 hektar sawah di Jawa Timur. Dirinya juga meminta agar Pemkab Bojonegoro menyisihkan sebagian anggaran untuk pengadaan pompa yang dapat membantu memaksimalkan sektor pertanian. Menteri Pertanian juga mengajak agar semua pihak saling bergandengan tangan dan bersinergi dengan baik dalam membantu para petani dan menjaga ketahanan pangan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, berdasarkan data dari BPS bahwa produksi beras 3,5 juta atau surplus di atas dari kebutuhan yakni 2,5 sampai 3 juta ton dan mencukupi 3 bulan mendatang hingga bulan Mei. Pertama saya sampaikan bahwasanya sekarang adalah El Nino, belum selesai tetapi berikutnya lagi kemarau, transisi kemarau. Inilah kondisi yang sangat sulit, tapi insya Allah mudah-mudahan kita menemukan solusi. Solusi cepat untuk menangani kondisi pangan saat ini adalah, yang paling cepat adalah melakukan pompanisasi pada sungai-sungai yang tidak pernah kering, seperti Sungai Bengawan Solo, kemudian Sungai Brantas. Kita pompa airnya digunakan untuk tanaman padi yang dulunya tanam padi 1 kali bisa menjadi 3 kali.
Karena kalau kita bangun cetak sawah itu butuh waktu, dan sedangkan sekarang kita butuh pangan dalam waktu cepat. Yang kedua adalah optimasi sawah di lahan rawa. Itu ada 400.000 hektar. Khusus Jawa Timur, tadi laporan ada 400.000 hektar yang bisa diairi, yang berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo. Nah, ini sangat membantu. Ini bisa menyelesaikan masalah dalam waktu cepat. Nah, insya Allah kami akan menyiapkan pompa untuk 400.000 hektar Jawa Timur ini. Menteri Pertanian memberikan peringatan keras bagi distributor maupun toko yang menjual pupuk dengan harga di atas HET. Maka dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi dan mencabut izinnya. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Senin pagi menerima kunjungan kerja dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di Kabupaten Bojonegoro. Dalam kunjungannya tersebut, PJ Bupati Bojonegoro mendukung penuh program pompanisasi untuk lahan pertanian yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Kunjungan kerja Kementerian Pertanian Andi Amran Sulaiman Senin pagi di Desa Tulung Agung, Kecamatan Baurenau, Kabupaten Bojonegoro ini disambut baik oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto. Kementerian Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka meninjau pompanisasi dan memberikan bantuan benih padi dan jagung kepada para petani. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga bertemu langsung dengan para petani untuk mendengarkan keluh kesah mereka selama ini, terutama masalah pupuk. Kementerian Pertanian meminta agar gerakan pompanisasi di Kabupaten Bojonegoro dapat dilakukan secara maksimal untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan persawahan para petani. Pompanisasi menjadi solusi cepat, mengingat saat ini tidak semua daerah diguyur hujan. Artinya, masih ada daerah yang kering akibat dilanda El Nino dan kekeringan ekstrim berujung pada darurat pangan. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto sangat mendukung penuh upaya dari Kementerian Pertanian dalam memaksimalkan pompanisasi pada lahan-lahan kering di Jawa Timur. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menambahkan, jika Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah terbesar ketiga penghasil produksi padi di Jawa Timur. Namun di balik itu semua ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya saat musim hujan tiba, resiko banjir melanda, dan saat musim kemarau tiba bisa melanda hingga 8 bulan. Akan tetapi, Pemkab Bojonegoro akan berupaya menjaga produksi secara maksimal, di mana angka pada tahun 2023 produksi mencapai 705.000 ton. Ke depan produksi bisa lebih dari itu. Nah, jadi memang Pak Menteri, saya ingin laporkan bahwa di samping tantangan tersebut, kami sudah terus berupaya menjaga produksi di sini. Tahun lalu produksi padi beras kita itu 704.000 ton. 2022 704.000 ton, 2023 itu naik sedikit menjadi 705.000 ton. Memang masih sedikit Pak Menteri, tapi saya kira mudah-mudahan dengan keterangan Pak Menteri, dukungan dari Kementan, kami harapkan bisa menambah produksi di wilayah kami. Alhamdulillah NTP-nya petani di sini terus membaik Pak Menteri, karena memang harga juga terus membaik. Harapan kami Pak Menteri, mudah-mudahan dengan adanya dukungan yang seperti ini dari Pak Menteri dan Bapak Ibu semua, produksi padi di Bojonegoro bisa kami terus tingkatkan. Tetapi saya kira tentunya dengan dukungan dari Pak Mentan dan dukungan dari pusat, mudah-mudahan kami bisa menangani semua masalah-masalah tersebut dan kita bisa terus tingkatkan produksi padi di Bojonegoro ini. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, petani tembakau varietas Naos di Kabupaten Bojonegoro merasakan langsung manfaat dari pupuk hens cair yang digunakan pada tanaman tembakau.
Terbukti meski saat ini musim penghujan, tanaman tembakau yang ditanam tumbuh dengan subur dan memiliki daun yang lebar. Hal ini membuat petani mendapatkan untung hingga 2 kali lipat. Inilah tanaman tembakau jenis naos yang ditanam oleh Sujito Arif, petani tembakau asal Desa Genjor, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Terlihat tanaman tembakau jenis naos ini tumbuh subur dan tinggi, bahkan daun tembakau juga terlihat lebar. Petani tembakau varietas naos asal Desa Genjor, Kecamatan Sugiwaras, Sujito Arif mengatakan dirinya merasakan langsung manfaat pupuk Hens yang diberikan pada tanamannya. Setelah menggunakan pupuk Hens ini, tanaman tembakau miliknya memiliki daun yang lebar dan panjang. Selain itu, batang menjadi lebih besar dan membuat tanaman tembakau miliknya menjadi lebih tinggi. Sujito menambahkan, setelah menggunakan pupuk Hens pada musim tanam musim ini, kebutuhan penggunaan pupuk kimia lainnya juga berkurang. Sebab sebelumnya untuk sekali tanam, Sujito biasanya menghabiskan pupuk hingga 250 kg. Namun kini, ia hanya menggunakan pupuk 150 kg dan terbukti tanaman tembakau miliknya tumbuh subur. Alhamdulillah, setelah menggunakan pupuk Hen, itu perbedaannya sangat jauh sekali dengan sebelum menggunakan. Terutama daunnya lebih lebar dan lebih panjang. Nomor 2 itu batangnya itu lebih besar dan lebih tinggi. Itu perbedaan yang saya amati mulai sebelum penggunaan sampai penggunaan Hen. Untuk jumlah penggunaan pupuknya dari yang sebelumnya gimana, Pak? Sebelumnya itu saya menggunakan pupuk kimia itu habis 2,5 kintal atau 250 kilo. Tapi tahun ini setelah menggunakan Hen, coba saya kurangi hanya menelan pupuk 150 atau 1,5 kintal. Alhamdulillah tambahan itu hasilnya lebih maksimal daripada pupuk yang 2,5 kintal. Berarti menghemat biaya, Pak ya? Atau menghemat biaya dan juga menghemat tenaga itu. Tapi hasilnya lebih maksimal. Sementara itu, penemu pupuk Hens, Henry Susilo mengungkapkan, pupuk Hens merupakan pupuk organik cair yang memiliki kandungan berbeda dengan pupuk organik cair lainnya. Dalam satu kemasan pupuk Hens mengandung pupuk hayati, pembenah tanah, dan hormon. Henry menambahkan, jika sudah menggunakan pupuk Hens ini, para petani bisa mengurangi pupuk kimia hingga 60%. Selain tanaman tembakau, pupuk Hens ini telah digunakan pada tanaman lain seperti jagung, padi, dan kedelai. Jadi gini, pupuk kami ini adalah pupuk organik cair, tetapi kandungannya tidak sama dengan pupuk-pupuk organik cair yang ada di Indonesia. Kami satu kemasan itu mengandung makro dan mikro, ada pupuk hayatinya, ada pembenah tanah, dan ada hormon. Ini yang tidak dimiliki oleh produk lain. Kami kandungan NPK-nya itu adalah sama sesuai dengan standar daripada Permentan nomor 1 tahun 2019. Tetapi pada saat diaplikasikan kami menghasilkan asam humat. Makanya penggunaan pupuk kimia ini bisa berkurang sampai 60% sampai 70%, tetapi produksinya naik 100%. Ini sudah kita buktikan di mana-mana. Sejauh ini tanaman apa saja, Pak, yang digunakan? Kami sudah tanaman pangan, padi, kami hanya menggunakan pupuk 4 kintal, tapi produksi sudah di atas 10 ton. Kemudian jagung, untuk bibit 1 kilo kita mencapai bisa 700 kilo panen bibit. Nah, untuk tembakau sendiri seperti ini gimana, Pak? Tembakau sendiri yang kami lakukan untuk jenis lokal di Sampang sama Pamekasan itu dengan luas 1.400 kita bisa laku rata-rata di 23 juta. Yang tidak pakai Hen itu hanya laku 12. Kan ditebas di sana. Nah, kemudian kami yang di mana di Tuban di Parakan ya itu ya. Kecamatan Parakan itu 1/4 hektar laku 60 juta. Yang tidak pakai hanya 23, 24. Itu. Penggunaan pupuk kimia berkurang jauh. Yaitu di sana hampir 70%. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.
Pemirsa, 3 hari hilang, warga Ngawi ditemukan tewas di Sungai Bengawan, Madiun. Informasinya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya jasad Didik Nugroho, warga Ngawi yang hanyut di Sungai Bengawan, Madiun, ditemukan oleh warga. Jarak lokasi hilang dan ditemukannya sekitar 15 km. Warga desa Kartoharjo, Kecamatan Kabupaten Ngawi digegerkan dengan temuan sesosok jenazah yang mengapung di aliran Sungai Bengawan, Madiun. Oleh warga selanjutnya, jenazah itu ditepikan sambil melaporkan temuan tersebut pada pihak pemerintah desa dan kepolisian. Hasilnya diketahui jika jasad tersebut kuat dugaan adalah Didik Nugroho, 28 tahun, warga desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Ngawi, yang dilaporkan tenggelam pada Jumat lalu. Dan tim Possar Basarnas Trenggalek, Andris Dwi Prasetyo, membenarkan jika menerima laporan jasad korban tenggelam melintas di sekitar jembatan Dungus. Jasad tersebut selanjutnya ditepikan oleh warga. Jarak dari titik awal dilaporkan tenggelam sampai ditemukan sekitar 15 km. Dapat laporan bahwa survivor melintas di dekat jembatan Ring Road. Setelah itu tim SAR gabungan menindaklanjuti, kemudian berhasil dievakuasi dengan jarak dari lokasi kejadian kecelakaan kurang lebih 15 km. Demikian. Itu sudah berapa hari, Pak? Sampai hari ini kita sudah memasuki operasi pencarian hari ketiga, jadi sudah 3 hari. Jadi sudah ditemukan ya? Ya. Posisinya seperti apa, Mas, tadi? Ya, tadi waktu diketemukan posisi tengkurap dan sudah di tepi sungai sebelah kanan. Jasad korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor perempuan asal Magetan tewas saat sepeda motor yang dikendarainya oleng dan tertabrak truk usai melintasi jalan berlubang di Kabupaten Ngawi. Truk yang menabrak korban sempat kabur usai kejadian. Dalam rekaman video amatir, seorang pengemudi mobil Innova menghentikan truk yang diduga kabur usai menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ngawi Solo, Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Sabtu sore. Seorang pengendara sepeda motor, Yuliana Ajeng Pradita, 27 tahun, warga desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, tewas di lokasi kejadian. Korban tewas dengan kondisi luka cukup parah pada bagian kepala, diduga terlindas truk Nopol S9263NH. Sementara sepeda motor korban, AE2684 KW, ringsek pada bagian depan usai tabrakan. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dari arah Ngawi menuju Solo. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban melintasi jalan berlubang hingga korban terjatuh dan terpelanting ke kanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk yang dikemudikan Abdul Haris, 44 tahun, warga Mojowarno, Kabupaten Jombang, menabrak korban dan terlindas. Truk sempat berusaha kabur namun berhasil dikejar oleh warga dan diamankan ke Polres Ngawi. Saya di belakangnya, Mas. Pas di belakangnya yang mana? Yang di belakang mbaknya. Terus kena jeblongan apa? Menginjak. Iya, menginjak apa kena jeblongan. Terus oleng. Terus ke jalur kanan
dari arah berlawanan ada sama truk ya. Terus ini langsung terkapar di tengah jalan. berarti sempat kelindas truknya itu atau gimana? Pas tengah. Pas tengah ya. Jadi posisinya itu mbaknya itu kena lubang yang di jalan itu ya. Lubang itu langsung nggak kontrol. Oleng ke kanan gitu ya. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Jasad korban oleh polisi dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus kecelakaan itu kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Beralih ke berita lainnya pemirsa, bencana longsor terjadi di wilayah Kecamatan Kendal Ngawi. Akibatnya dinding salah satu rumah warga jebol diterjang material longsor berupa batu yang cukup besar. Sejak pagi sejumlah warga dibantu relawan aparat TNI dan Polri membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar yang mengenai rumah Boniran 65 tahun warga desa Karanggupito Kecamatan Kendal Ngawi. Bencana longsor ini terjadi pada Minggu petang kemarin. Saat itu pemilik rumah bersama keluarga tengah menghadiri acara buka bersama di rumah tetangganya. Menurut Boniran, kejadian itu terjadi di sekitar lokasi saat tengah hujan deras. Ia tidak tahu secara pasti kejadiannya, namun saat pulang dan melihat tembok bagian dapur rumahnya telah jebol akibat diterjang material longsor berupa batu yang cukup besar dari tebing dengan ketinggian sekitar 60 meter di samping rumahnya. Menurut Boniran, akibat kejadian itu kerusakan tidak hanya di bagian dapur, namun juga beberapa dinding ruang tamu yang juga mulai timbul keretakan. Itu kan baru hujan, Pak. Ya. Ada longsoran batu yang paling besar itu. Batunya longsoran itu perkiraan di rumah saya dengan tempatnya batu itu 100 meter lebih. Nimpah pohon-pohon akhirnya terakhir menumpah rumah saya. Jebol itu kan dindingnya sampai keadaannya itu tempat dapur bersih. Oh gitu. Pada itu Bapak lagi di mana, Pak? Bapak di temannya itu samping kanannya. Temannya kan punya hajatan buka bersama. Pemilik rumah saat ini masih khawatir terjadi longsor susulan. Terlebih intensitas hujan saat ini masih tinggi. Cuma kok kayak apa? Batu gluk terus grubyek kayak dengar dari rumahku kan deket toh. Terus yang dilakukan? Terus dilihat saya suruh lihat orang belakang itu ada apa, terus dilihat emang ini batunya jatuh, terus pada kesini semua. Besar batunya. Habis mau maghrib. Oh gitu. Ini jatuhnya. Besar batunya itu ya? Iya. Ini sering atau baru kali ini, Bu? 2 kali ya, Mbak? 2 kali. 2 kali ini. Udah pernah 2 kali. Tapi nggak ada korban, Bu ya? Enggak. Ibu dengan kejadian cuma ngerusak tembok aja. Oh gitu. Ibu masih rasa takut ya dengan kejadian seperti ini? Ya enggak, kan rumahnya jauh. Yang sini aja yang ditakutin gitu. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Informasi mengenai tradisi Ramadan Masjid Mudor Tuban membagikan bubur gratis khas Timur Tengah akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Tradisi bagi-bagi bubur Arab di Masjid Mudor, Kabupaten Tuban kembali digelar selama bulan suci Ramadan.
Takjil gratis tersebut masih tetap menjadi buruan warga sekitar. Rasanya yang khas membuat ratusan warga rela antri berdesak-desakan. Beginilah aktivitas warga keturunan Arab di sekitar Masjid Mudor, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Setelah sholat duhur, mereka langsung bergotong royong memasak bubur. Bubur khas Arab ini dimasak kaum laki-laki. Mereka mengaduk beras secara bergantian dalam kuali besar. Sementara para wanita bertugas meracik bumbu ramuan khas Arab di rumah. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing. Menjelang maghrib, bubur mudor yang telah matang dibagikan secara gratis di halaman masjid. Ratusan warga mulai dari anak-anak, wanita hingga pria dewasa turut mengantri. Tak cukup membawa piring dan mangkok, sebagian besar warga mengambil jatah pembagian dengan menggunakan panci. Meski harus berjuang susah payah, warga mengaku senang dan tidak pernah merasakan sakit. Kerelaan berebut dilakukan karena bubur Arab ini memiliki rasa yang khas dan hanya bisa ditemui selama bulan Ramadan saja. Apa ini? Bubur mudor. Untuk apa rencananya? Buka puasa. Senang dengan bubur mudor. Rasanya gimana? Enak. Gimana, kayak gimana? Ya, enak gurih-gurihnya. Gurihnya. Ini setiap hari ngantri? Ya. Ini sama siapa kesini tadi? Sendirian. Sendirian? Ya. Dapat berapa ini? Dua. Untuk keluarga berarti ya nanti? Bagi-bagi takjil bubur ini sudah menjadi tradisi tahunan Masjid Mudor sejak tahun 1937. Awalnya, warga keturunan Arab yang bersepakat untuk membuat bubur untuk jamaah masjid. Namun karena banyak yang suka dengan bubur ini, maka juga dibagikan untuk masyarakat umum. Selain beras dan air, bahan-bahan pembuat bubur mudor antara lain adalah santan, garam, dan bumbu ramuan khusus masyarakat keturunan Arab. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama dengan daging kambing. Bubur Masjid Mudor ini dulu sejarahnya pada tahun 1937 ini berdasarkan atas ide atau gagasan tokoh setempat dibuatlah bubur Masjid Mudor ini. Bubur ini dulu merupakan dokter khusus untuk fuqara al-masyakin. Kemudian setelah berjalannya waktu, peminatnya semakin banyak terhadap bubur Masjid Mudor ini. Dan pada akhirnya dari masyarakat ini dibuatlah untuk umum. Dulu bahan-bahannya itu sedikit, mulai dari beras dulu 10 kilo, kemudian daging kambingnya itu 5 kilo, sedikit untuk sekali produksi dulu karena terkhusus untuk buburnya ini. Kemudian setelah berkembangnya zaman ini, sekarang sekali produksi itu bisa hampir sampai 30 kilo. Kemudian untuk daging kambingnya pun bisa berkembang sampai 10-15 kilo per sekali produksi. Itu kan di pancinya juga ada pembatasnya, itu dulu kecil pancinya, kemudian sekarang seiring berkembangnya zaman semakin besar. Bagi-bagi bubur gratis ini dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Antusiasme warga untuk ikut mendapat bubur terus meningkat setiap tahun. Banyaknya jumlah warga membuat bubur yang disediakan habis dalam waktu kurang dari 15 menit. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.